Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana jika singa Afrika hidup di zaman Kretasius. Kita akan menilai dari 4 kategori yang kita nilai dari 1 sampai 10, yaitu seberapa kemampuan beradaptasinya, bagaimana adaptasi habitatnya, seberapa melimpah sumber makanan dan cara berburunya, dan seberapa berat kompetitor dan cara bersaingnya. Dan inilah dia bagaimana jika singa Afrika hidup di zaman Kretasius. Yang pertama, penglihatan malam. Kemampuan penglihatan malam singa membuat dia mampu melakukan perburuan di malam hari untuk mempermudah mereka dalam berburu di zaman Kretasius yang penuh dengan mangsa yang sulit. Selain itu, juga membantu mereka untuk bertahan dari predator yang dapat mengancam koloni mereka. Yang kedua, kemampuan kamuflase. Strategi berburu singa juga meliputi pengintaian yang membutuhkan kamuflase. Kondisi hutan di zaman Kretasius memungkinkan singa untuk bersembunyi, sehingga memudahkan singa untuk bersembunyi dari mangsa dan predator. Yang ketiga, kecerdasan. Sebagai mamalia, singa memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari para dinosaurus. Hanya raptor yang memiliki kecerdasan cukup tinggi untuk menyaingi kecerdasan singa. Dengan kecerdasan ini pula, singa dapat hidup berkoloni, sehingga dapat meningkatkan kesuksesan dalam berburu dan bertahan dari predator. Dari segi kemampuan, singa memiliki strategi cukup baik untuk bertahan hidup di zaman Kretasius, sehingga singa kita beri nilai 7/10. Di Afrika, sebagai habitat singa dengan iklim di kawasan tengah dan tenggara termasuk sabana di Tanzania, memiliki iklim yang bervariasi mulai dari 10 sampai 20 derajat Celcius di dataran tinggi dan 31 derajat Celcius saat musim panas. Di Kruger National Park berkisar 16 sampai 27 derajat Celcius, sedangkan di Botswana Chobe National Park berkisar 9 sampai 36 derajat Celcius. Kelembapan di Afrika pun konstan pada 70% kelembapan. Singa mampu menguasai berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, dan di hutan gugur. Jadi singa memiliki kemampuan untuk beradaptasi di berbagai iklim dan habitat di kawasan Afrika. Pada zaman Kretasius, suhu temperatur bisa lebih panas 10 derajat Celcius dari suhu sekarang. Selain itu, terdapat perbedaan kandungan gas di alam yang mana kadar karbon dioksida bisa lebih tinggi daripada zaman sekarang dan kandungan oksigen juga lebih rendah dari zaman sekarang. Kemungkinan untuk bertahan dari suhu yang lebih panas, singa dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Hanya saja, untuk bertahan hidup pada kondisi kadar oksigen yang lebih rendah, membuat singa harus beradaptasi ekstra. Rendahnya kadar oksigen dapat mempengaruhi metabolisme dan menurunkan aktivitas singa. Singa mampu beradaptasi dengan kondisi iklim di zaman Kretasius. Hanya saja, kondisi oksigen yang lebih rendah sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup singa, sehingga kita beri nilai 7/10 dari segi adaptasi habitat. Singa merupakan apex predator di Afrika. Hidup berkelompok hingga 30 individu, mampu memangsa berbagai jenis mangsa, terutama mangsa yang berukuran sedang dan besar. Dipersenjatai dengan cagar dan taring dengan kekuatan gigitan 1000 psi, memiliki kecepatan dan kelincahan, serta kemampuan koordinasi dan strategi saat menyerang mangsanya, membuat mereka menjadi top predator yang mampu memangsa apa saja. Singa memiliki permukaan lidah yang kasar untuk memudahkan mereka dalam mengonsumsi daging yang menempel di tulang dan kulit mangsanya. Singa berburu dengan cara mengendap-endap, berkamuflase dengan warna bulunya, lalu berlari cepat menyergap mangsanya baik sendirian maupun bersama kawanannya. Singa biasa membunuh mangsanya dengan cara menggigit leher mangsanya untuk menghentikan pernafasan mangsanya dan mati lebih cepat. Singa memiliki penglihatan yang baik meski dalam keadaan gelap, sehingga berburu di malam hari akan menjadi lebih efektif bagi mereka. Dengan kemampuan yang singa miliki, singa bisa memiliki banyak variasi mangsa, mulai dari banteng, zebra, antelop, wildebeest, dan babi hutan. Bahkan mampu menyerang jerapah dan anak gajah. Pada zaman Kretasius, herbivora besar seperti Ankylosaurus, dinosaurus berarmor dengan senjata di ekornya, tidak mungkin ditaklukkan oleh singa. Juga Triceratops, layaknya badak dengan ukuran gajah,
yang tentu juga tidak mungkin ditaklukkan oleh singa. Apalagi herbivora yang lebih besar lagi seperti sauropod dengan ukuran 80 ton tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kawanan singa kecuali memburu anak sauropod yang biasanya hidup lepas dari induknya tanpa memiliki pertahanan diri sehingga kawanan singa dapat memburu lebih mudah. Herbivora besar paling mudah diburu seperti iguanodon dan hadrosaurus tetap saja masih memiliki ukuran 2 ton yang tentunya masih cukup besar dan terlalu kuat bagi kawanan singa kecuali menarget pada target yang lemah seperti target yang sakit, target yang tua, yang muda, dan tentunya pada malam hari. Dinosaurus kecil seperti Compsognathus ataupun mamalia di zaman Cretaceous mudah diburu oleh singa, hanya saja terlalu kecil sehingga singa membutuhkan lebih banyak buruan untuk mencukupi kebutuhan energinya. Dengan banyaknya opsi herbivora sebagai mangsa, namun singa membutuhkan strategi dan pemilihan target yang tepat untuk mendapat mangsanya, sehingga kita akan memberi nilai 5/10 dari segi makanan. Di Afrika, singa memiliki banyak sekali kompetitor seperti hyena, cheetah, macan tutul, anjing liar, dan buaya. Walaupun mangsa di savana Afrika sangatlah melimpah, namun konflik antar predator masih bisa sering terjadi. Pada zaman Cretaceous, singa dihadapkan dengan apex predator seperti T-Rex, Spinosaurus, dan Giganotosaurus. Sudah sangat jelas bahwa megatheropod seperti T-Rex, Spinosaurus, dan Giganotosaurus memiliki ukuran begitu besar sehingga membuat singa hanya menjadi mangsa bagi mereka. Untungnya singa memiliki kecepatan dan kecerdasan yang lebih tinggi sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari para apex predator tersebut. Predator lainnya adalah raptor, dari yang berukuran panjang 2 meter seperti Velociraptor hingga yang berukuran 6 meter seperti Utahraptor. Raptor merupakan dinosaurus yang memiliki kecerdasan tinggi serta mampu hidup dalam kawanan sehingga lebih mudah untuk berburu dan mengintimidasi lawannya. Dipersenjatai dengan cakar dan gigi serta cakar besar yang ada di kakinya untuk membunuh targetnya, terutama untuk membunuh mangsa yang lebih besar dan menembus kulit yang tebal. Kawanan singa masih bisa mengintimidasi mereka dengan raungannya dan kawanannya, terutama untuk raptor yang berukuran kecil tentu terintimidasi oleh singa. Singa tak pernah takut pada predator dari langit. Pada zaman Cretaceous, predator dari langit seperti Pterodactyl, Quetzalcoatlus yang memiliki panjang sayap 11 meter merupakan ancaman bagi singa. Ukuran Quetzalcoatlus terlalu besar yang membuatnya juga memburu singa sebagai mangsanya. Untungnya, hidup dalam kawanan membuat singa mampu bertahan dari Quetzalcoatlus. Predator di perairan seperti buaya, Deinosuchus yang bisa mencapai panjang 10 meter juga merupakan ancaman bagi singa. Ukurannya terlalu besar sehingga singa hanya akan menjadi mangsa baginya. Maka dari itu singa harus berhati-hati saat meminum air di zaman Cretaceous. Di zaman Cretaceous bukan hanya kompetitor, singa bahkan berhadapan dengan banyak predator. Singa bukan lagi apex predator, di mana banyak dinosaurus yang lebih besar daripadanya menjadi apex predator yang bahkan memburu kawanan singa. Bukan hanya dari darat, ancaman bisa datang dari langit dan perairan. Maka dari itu kita beri nilai 3,5/10 dari segi kompetitor. Singa dapat beradaptasi dengan iklim di zaman Cretaceous dengan kemampuan yang cukup memadai untuk membuat mereka bertahan hidup di zaman Cretaceous yang penuh mara bahaya. Ukuran dinosaurus terlalu besar bagi singa sehingga untuk menemukan target mangsa yang tepat cukup sulit. Belum lagi banyak predator yang memiliki ukuran begitu besar sehingga singa sendiri juga harus berhati-hati agar tidak berakhir menjadi mangsa. Untuk dapat beradaptasi, kemungkinan singa harus berevolusi menjadi lebih kecil sehingga mereka bisa memilih target mangsa yang lebih kecil sehingga lebih efektif, lebih efisien energi. Atau singa harus berevolusi menjadi lebih besar untuk bisa berkompetisi dengan dinosaurus. Pada akhirnya kita beri nilai singa dengan nilai keberhasilan adaptasi sebesar 5,5/10. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis saja di komentar bagaimana pendapat kalian, apakah singa bisa bertahan hidup di zaman Cretaceous. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe, and see you.